Hai, Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filemon pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-22. Kitab Filemon pasal 8 ayat pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-22. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Filemon 1 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara. Yang kasih bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tangguhkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan, dan pada itu bersedilah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku berharap oleh padamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikian jawab firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita membahas dari kitab Filemon,
Sudah sangat lama ya kita tidak membahas tentang kitab Filemon. Lalu pertama kalinya kita membahas kitab Filemon, kita langsung dibingungkan dengan Onesimus, atau di ayatnya yang ke 9, Onesimus merupakan budak atau hamba dari Paulus yang telah lari daripada Paulus dan pergi dan didapati oleh Filemon. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman dulu apa yang dilakukan oleh Onesimus sudah tidak dianggap lagi dan dianggap sebagai pelarian diri terhadap tuannya, dan jika kalau ditemukan kembali seharusnya ia dihukum mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus kepada hambanya, kepada Onesimus, adalah sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang benar-benar menunjukkan tindak kasihnya mencintai seorang hambanya. Sebagaimana ia mengatakan kepada Filemon bahwa teman seimannya, hal yang sama juga ia inginkan Filemon anggap kepada Onesimus. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus, Filemon juga melakukan itu kepada Onesimus tanpa beranggapan bahwa Onesimus adalah seorang hamba yang telah melarikan diri daripada Paulus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang dilakukan Paulus ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit ditemukan. Ini bayangkan dia melakukan satu tindakan di mana dia menunjukkan kasih itu terlebih dahulu sebelum ia meminta kasih itu daripada teman seimannya. Jadi dia menunjukkan kepada Filemon bagaimana kasih itu, lalu dia meminta Filemon menunjukkan kasih itu kepada dia melalui orang lain. Ini sesuatu yang sangat sulit ya Bapak Mama. Karena kalau kita mau sesuatu, kita selalu mau itu hal itu ada pada ketong, baru ada pada orang lain. Jadi semuanya itu harus mulai daripada ketong, baru bisa kepada orang lain. Paulus menggambarkan Filemon sebagai teman seiman untuk menjabarkan kedekatan Paulus terhadap Filemon yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sangat terikat itu. Hubungan yang dekat itu menjadikan satu dasar bagi Paulus untuk memperlakukan Onesimus dengan lebih baik lagi. Di dalam kehidupan kita pada saat ini, di dalam minggu dan bulan keluarga saat ini, kira-kira apa yang kau butuhkan dari pasangan, dari suami, dari istri, dari anak-anak? Sudah terpenuhi atau belum? Apakah kau menganggap bahwa kau akan menjadi teman seiman, teman sekeluarga, teman di dalam Tuhan ketika kau hanya mendapatkan sesuatu tanpa memberikan sesuatu terhadap orang lain? Kemarin kau belajar tentang bagaimana kau diberikan kecukupan, bukan hanya soal harta, kekayaan, tetapi juga nasihat-nasihat untuk memenuhi ketong dengan hikmat, dan ketong dapat ditegur dengan 4 mata. Paulus menggambarkan itu dengan lebih baik lagi dalam surat Filemon, suratnya kepada Filemon tentang Onesimus. Tentu apa yang dilakukan Paulus sangat sulit untuk dilakukan pada masa ini, tetapi saya senantiasa berharap di dalam Tuhan apa yang dilakukan oleh Paulus dapat ketong proseskan itu dalam ketong hidup untuk dilakukan dan dilaksanakan untuk perwujud nyataan di dalam ketong kehidupan. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan yang keluarga ini, bulan penuh kasih ini, saya mengajak kita semua, saya bersama Bapak Mama semua, untuk senantiasa mau memberi diri seperti Paulus, yang mau menerima hambanya,
dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan apapun, dan terus memberikan perwujud kenyataan kasih itu tanpa menerima sebelumnya, tetapi memberi terlebih dahulu. Itulah bukti nyata dari teman seiman di dalam pelayanan akan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.